badai Tuhan telah Halo, jadi dalam proyek kali ini aku sebagai produser dan juga sutradara. Kali ini proyeknya cukup besar karena melibatkan banyak orang. Kalau nggak salah persiapannya itu dimulai dari bulan September ya kalau nggak salah. Aku pribadi senang sekali karena teman-teman bisa diajak kerjasama meskipun ya seperti itulah teman-teman. Waktu itu kami cukup deg-degan ya karena H-1 produksi malamnya kita itu belum punya device, belum dapat device untuk syuting. Padahal itu H-1 produksi loh. Terus kita ngomong bareng-bareng, kita rapat bareng-bareng. Aduh, cari di mana nih yang bisa ready besok. Alhamdulillahnya teman kita Feby karena ya relasinya banyak, kita konteks temennya Feby, terus kita langsung deal-dealan device waktu itu. Besok paginya langsung bisa produksi. Waktu itu sebenarnya kita banyak kendala karena cuaca, hujan. Terus kita mikir nih gimana nih caranya biar proses produksi itu tetap berjalan dan cuman 1 hari. Terus kita rombak skrip tuh kita buat yang awalnya kita pengennya nggak hujan karena waktu itu hujan, kita rombak jadi latarnya hujan. Halo teman-teman, jadi ini kita improve. Tiba-tiba kan kita lagi hujan nih, jadi kita improve ngelola naskah lagi. Diselip-selipin, kok bahasa Indonesia kayak enak ya, pokoknya diselip-selipin adegan hujan. Jadi improve lah, tambahan. Jadi semula nih nggak enak adegan hujan, ini malah ditebok nih. Jadi teman-teman lagi musyawarah untuk mencapai karya yang lebih baik mana sih. Untuk kesulitannya mungkin banyak argumentasi dengan sutradara satu ya, karena banyak hal-hal yang perlu di-cut atau perlu dihilangkan, jadi banyak revisi dari skrip yang kita buat itu, yang saya buat. Di proyek kedua kali ini sedikit berbeda karena dari segi persiapan dan juga job desk juga sangat beda, sangat-sangat menyenangkan. Dan di proyek Vol 2 ini tuh lebih lebih menyenangkan, lebih proper, dan timnya juga ada yang baru dan vibes-nya bedalah sama yang Vol pertama. Dari segi persiapan juga kita udah mulai persiapan dari bulan September, dari kita masih magang, terus akhirnya kita memutuskan untuk produksi di bulan Oktober. Jadi waktunya sangat panjang untuk persiapan yang lebih matang juga. Dalam produksi ini, di produksi Cinema, saya sebagai kameramen. Produksi kali ini ya buatnya seru ya, soalnya kita bertemu teman-teman banyak, ketemu cast juga, ada cast dari dosen juga, yaitu merupakan pengalaman bagi saya karena bisa ketemu dosen-dosen itu. Emang sih kelihatannya Kleper itu kayak cuma gini aja, tapi ternyata di balik itu semua aku belajar untuk scene keberapa, shootnya keberapa. Nanti kalau emang ada retake kita harus lanjut gitu. Aku ini collab sama Feby juga. Jadi yang pertama aku berusaha untuk mencari talent yang emang cocok banget, karena emang talentnya cuma 2. Yang paling challenge itu mencari talent ibu-ibu, karena emang kita kan harus mencari ibu yang udah terbiasa nih di hadapan kamera juga. Terus apalagi ibu-ibu yang bahasanya juga udah baku pakai bahasa Indonesia, dan sangat luar biasa ibunya, aktingnya juga
nggak banyak retake karena emang jiwa keibuannya juga sangat luar biasa. Di Vol 2 ini aku alhamdulillah diajak join lagi sama tim sutradara di sinema juga, dan pastinya kali ini aku ada di produksi kru telco, yaitu koordinator talent yang pastinya mengkoordinasi dan juga menjadwalkan kapan talent itu bisa untuk syuting. Jadi banyak banget aku ngeliat teman-teman itu full berdedikasi, dan maka dari itu aku juga happy karena ngeliat teman-teman itu sangat berdedikasi pada film ini. Yang pastinya bikin aku semangat juga join karena memiliki potensi juga ke depannya, nggak cuma mewadahi kreativitas dari teman-teman yang punya satu misi. Di Project High Cinema Volume 2 ini saya sebagai editor. Dari project 1 sih, dari awal project itu udah dipercaya menjadi editor. Ya project di High Cinema kemarin yang volume 2 ini seru sih, karena semakin bertambah juga wong-wongnya, orang-orangnya bertambah. Idenya beda, saya nggak ikut-ikutan pokok. Kalau ceritanya jelek jangan salahkan saya. Jadi saya di sini hanya sebagai editor, dan mohon maaf jika hasil editannya kurang gitu. Dan satu lagi, karena aku orangnya ngeyelan, jadi ya maaf lah pada Bapak sutradara dan Mbak sutradara. Lika-likunya jadi menlog itu agak susah cari lokasi buat syuting yang sesuai kriterianya Mbak Ratu. Tapi untungnya dapat, dan dipermudah untuk proses perizinannya dan lain sebagainya. Yang kali ini seru banget, soalnya banyak teman-teman baru yang join. Aku di sini kayak ngerasa seneng karena kakak di sini itu kayak merangkul gitu, terus juga kita proyeknya itu ya kan namanya proyek bersenang-senang, ada kalanya kita serius, ada kalanya kita bercanda, jadi kayak ngerasa dirangkul banget, padahal baru pertama kali join. Lika-liku menjadi penata busana atau tata rias ini awalnya kita kesulitan kayak mencarikan baju yang cocok untuk talent, untuk pemerannya. Tapi setelah kita kerjasama terus cari-cari baju, akhirnya ketemu. Di project High Cinema Vol 2 ini aku sebagai tim BTS behind the scene. Kenapa sih kok ada tim BTS-nya? Karena High Cinema ini kan project bersenang-senang ya. Jadi proses produksi di balik layarnya tuh juga nggak kalah seru buat diabadiin. Jadi bikin film tuh nggak cuma soal hasil akhirnya aja, tapi juga proses produksinya yang banyak dengan ketawa, panik, ngantuk. Pokoknya worth it deh. Saya di High Cinema sebagai koordinator sponsor. Tugasnya cuman itu aja sih, nggak terlalu berat. Jadi selama produksi saya nggak ngapa-ngapain, tidur. Kesannya mungkin gara-gara produsernya Ratu jadi nggak seru kayak. Pesan buat High Cinema harus ada Vol 3 nggak sih? Kita bisa makin terbang dan juga bisa melaluan festival dimanapun. Bisa jalan terus, bareng-bareng terus. Lalu kompak, solid, selalu berkarya, terus berkarya. Akan ada Vol 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tunggu aja karya-karya kita di volume-volume berikutnya. Badai buan telah